Apakah Astra akan menjadi the next Unilever? Jadi teman-teman, beberapa hari terakhir ini Astra jadi rame ya dibahas di internet. Kenapa? Karena sahamnya dalam 1 tahun terakhir ini sudah mengalami koreksi dan bahkan beberapa minggu terakhir ini lanjut mengalami koreksi. Nah, sampai-sampai nih ada yang khawatir bahwa Astra International apakah akan menjadi the next Unilever. Nah, sebelum kita bahas tentang Astra, coba kita perhatikan apa yang terjadi dengan Unilever. Kalau kita lihat dari pricing dulu ya teman-teman, 5 tahun yang lalu, Unilever itu harganya masih di atas 10.000. Dan sekarang saat video ini dibuat, harga Astra itu sisa 3.100-an. Para investor yang sudah pegang dan setia ya di Unilever, itu bukannya malah cuan ataupun balik modal ya. Justru malah boncos pegang saham Unilever. Pertanyaan saya, apakah ada masalah dengan perusahaan yang satu ini? Coba kita go into deeper ya tentang Unilever ini. Dari sisi net profit margin, perusahaannya itu belasan persen loh. Untuk skala seperti ini dengan margin sebesar itu menurut saya masih sangat sehat. Problem yang dihadapi oleh Unilever adalah tidak mampu berinovasi. Mereka punya lini bisnis ya atau bisnis model mereka ya begitu-begitu saja sepanjang tahun. Memang benar, produk yang mereka jual itu diketahui pada kalangan umum ya. Siapa sih yang nggak tahu produk Unilever dari gosok gigi, sabun dan seterusnya itu lengkap sekali. Sehari-hari kita selalu melihat produknya Unilever. Tetapi ya begitu juga mereka tidak berinovasi sehingga 5-10 tahun kemudian itu bagaimana cara improve laporan keuangan mereka secara signifikan. Ya, mereka akan terus begitu-begitu saja. Nah, jadi sekarang harga sahamnya itu mulai nih mengikuti mereka punya fair value karena sudah lebih dari 10 tahun valuasi Unilever itu tergolong sangat premium. Jadi wajar sekali ya Unilever itu terus turun ya. Bahkan di harga 3.000 lebih pun price earningnya masih di atas 20. Jadi secara valuasi itu masih tergolong mahal. Saya tidak heran kalau Unilever itu mau turun di bawah 3.000 bahkan di bawah 2.000 sekalipun. Nah, sekarang kita kembali nih ke Astra. Apa yang terjadi dengan Astra? Kenapa mereka dikhawatirkan akan menjadi the next Unilever yang dimana sahamnya terus amblas? Kalau kita perhatikan teman-teman, Astra ini dalam 1 tahun terakhir itu jumlah retailnya semakin lama semakin banyak. Kok bisa nih retail ini borong saham Astra ini selama 1 tahun terakhir? Jadi teman-teman di tahun 2020 ya, teman-teman boleh research juga ya. Bahwa banyak sekuritas ternyata melakukan research ya dan rekomendasi untuk beli Astra. Ada yang targetnya bahkan sampai 7.000, 6.000 lebih dan seterusnya. Ini kan membuat retail semangat ya untuk serok saham yang satu ini. Kenapa? Pada saat itu dividennya besar ya. Retail kan suka mendapatkan dividen. Lalu price earningnya, valuasinya juga tergolong reasonable masih di bawah 10. Jadi overall, dari kacamata investor ya menarik aja sih ya kalau saham Astra itu diserok apalagi kalau dia mengalami diskon. Nah, alhasil teman-teman, dari 6.000 turun sampai 5.005. Itu kalau kita perhatikan retailnya terus bertambah ya. Jadi kalau dari sisi charting teman-teman, 5.500 itu kita lihat adanya support kuat. Berarti banyak investor maupun trader itu berspekulasi beli Astra di harga 5.500. Nah, itulah menjadi titik poin yang kita harus ingat baik-baik di mana kebanyakan retail itu belanja. Dan pada saat video ini dibuat, harga Astra ini sisa 5.000. Nah, para penonton nih yang nonton video ini ngaku investornya Astra, saya tanya, sudah tahu belum bagaimana Astra itu mendapatkan cuan? Jangan sampai teman-teman cuma dengar namanya Astra, mikir bisnisnya banyak ya. Jadi bervariasi, akhirnya teman-teman merasa aman ya serok saja sahamnya tanpa mengetahui bagaimana cara mereka cuan. Yuk kita perhatikan sebenarnya Astra ini mereka cuan dari sisi mana sih? Dari data box ya teman-teman saya ambil, ternyata kalau di breakdown, Astra itu paling besar cuannya dari penjualan alat berat yang jumlahnya cukup besar. Lalu disusul nih oleh otomotif yang hampir beda tipis dari penjualan alat berat. Baru setelah itu ada agribisnis, keuangan dan lainnya dan itu bagian kecil dari pendapatannya Astra. Nah teman-teman itu juga yang menjelaskan kenapa pergerakan harga saham Astra itu tidak sama dengan seperti blue chip lainnya, anggap BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, teman-teman kalau lihat ya, big banks ini kan jangka waktu panjang terus-terusan naik ya. Tapi kalau Astra kok berbeda?
Nah, teman-teman coba go into deeper. Ternyata pergerakan harga Astra International itu lebih mirip dengan pergerakan harga cyclical. Ya, kalau naik dia naik terus, kalau turun dia turun terus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena penjualan mereka alat-alat berat, ya customer mereka ya orang-orang komoditi itu. Ini perusahaan-perusahaan batu bara ya pesannya sama Astra International. Jadi kalau batu bara lagi asik ya, cetak cuan terus ya mereka perbesar, belilah alat-alat berat. Nah, itu kan Astra semakin cuan. Tapi kalau sebaliknya nih teman-teman, nanti saatnya komoditas mulai berguguran ya, sudah lesu harganya, jadi demand-nya juga turun ya, penjualan Astra akan perlahan-lahan turun. Dan itu akan tercermin ya teman-teman dari harga sahamnya Astra International. Itu kenapa pergerakannya lebih mirip dengan saham cyclical ya. Dan pada saat penjualan alat beratnya itu turun, yaitu disupport nih dengan penjualan otomotif ya. Pendapatan terbesar kedua Astra International. Nah, ini yang menjawab kenapa harga saham Astra sekarang ini mulai kritis istilahnya ya. Udah 5.000. Kenapa teman-teman? Karena coba kita baca berita yang satu ini ya. Perusahaan China yang namanya BYD ya, Build Your Dream, ini berinvestasi di Indonesia dengan nilai puluhan triliun. Yes, teman-teman tidak salah baca. Mereka itu akan produksi mobil-mobil electric vehicle di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak kalau Cina itu sekarang bikin mobil udah lumayan luar biasa ya dibanding dengan dulunya. Nah, bahkan nih teman-teman untuk Wuling aja coba lihat seberapa banyak sih semenjak awal masuknya Wuling sampai sekarang mobilnya ada di mana-mana. Nah, BYD ini nggak kalah ya dengan si Wuling teman-teman. Dengan model-model baru mereka futuristik dan mereka itu EV ya. Nanti akan ada banyak subsidi karena pemerintah juga kepingin orang masyarakat Indonesia itu beralih ke electric vehicle karena ramah lingkungan. Nah, ini yang akan mengambil potensi market share-nya Astra International. Dan dengan jumlah investasi sebesar itu, maka mereka bisa saja mulai bersaing secara sengit ya dari segi otomotif. Oleh karena itu, makanya Astra ini mulai tertekan. Jadi teman-teman, ini bukan cuma spekulasi ya. Bahkan sekuritas internasional seperti JP Morgan itu mulai mangkas ya, mereka punya target TP sampai di bawah 5.000. Nah, tahun 2023 kan banyak tuh sekuritas lokal rekomendasi saham Astra. Sekarang beberapa sudah mulai revisi nih. Ada yang hold, ada yang bahkan targetnya lebih rendah untuk profit takingnya. Kalau TP-nya saja di bawah 5.000, itu mau belinya di harga berapa supaya kita bisa cuan? Nah, ini yang bikin saham Astra ini menjadi menarik untuk kita pelajari lebih dalam ya. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa trader ataupun investor mungkin akan cenderung beli saham Astra di range harga 5.500-an ya. Mungkin ada yang di 58, 55 atau bahkan kalau makin turun mereka berani average down. Dan di angka 5.000 sekarang kita lihat jumlah investor kan semakin banyak ya tercermin di shareholdernya. Artinya teman-teman, di harga sekarang menurut saya retail itu masih akan berani average down karena tidak terlalu jauh ya, minus 10% untuk saham invest atau blue chip mah menurut mereka pasti aman-aman saja untuk serok lebih banyak lagi. Nanti teman-teman, pada saat harga saham Astra, kalau seumpamanya ya, turun menjadi 4.500 atau bahkan sisa 4.000. Nah, itu fear akan mulai semakin puncak. Kenapa? Karena kalau dari 5.005 sisa 4.005 itu floating lumayan. Apalagi kalau sisa 4.000. Disitulah big retail sudah mulai mempersiapkan diri menyerok barang-barang retail. Kalau sekarang menurut saya akan dipermainkan dulu ya. Karena retailnya semakin banyak dan nggak mungkin big player itu mau kasih retail untuk cuan. Nah teman-teman, sebagai kita ya retail-retail ini, kita harus analisa lebih dalam. Coba kita berpikir ya. Kenapa harga saham Astra kalau yang teman-teman sebagai investor serok terus nih? Kebayang loh yang teman-teman ambil itu adalah barang-barangnya reksadana dan juga asuransi. Mereka aja jualin nih barang mereka ke para retail. Berarti kan mereka sudah mau pindah ke tempat lain. Kok malah teman-teman asik ngambil barang mereka dan invest di saham yang ditinggalkan oleh dana reksadana dan juga asuransi. Nah, ini menjadi sebuah thought process yang teman-teman harus dalami lagi. Apakah benar teman-teman mau berinvestasi? Oke, mungkin ada yang mulai panik nih ya, atau khawatir apakah Astra ini masih layak untuk dipegang. Teman-teman, jika sudah nonton video ini, saya justru ingin mengingatkan bahwa kalau mau beli saham itu dianalisa dulu. Jangan sampai teman-teman ngakunya investor, tapi nggak tahu nih bahkan Astra itu bisnis modelnya apa, yang bikin cuannya itu seperti apa. Jadi pesan saya, kalau sudah punya, teman-teman lihat average price-nya di berapa, kuat nggak? Bayangin dulu nih kalau sahamnya turun ke 4.005, ke 4.000, mampu hold nggak? Kalau memang mampu dan bisa average down, silakan. Tapi kalau teman-teman sudah nggak mampu, ya jangan tunggu sampai di bawah baru cut loss di bawah. Lebih baik cut loss sekarang.
Dan yang belum punya nih teman-teman, apakah Astra ini tidak layak untuk dibeli? Menurut saya sih justru ada kesempatan ya, tapi jangan asal beli sekarang. Kita tunggu kalau kebanyakan retail yang sudah beli di atas, ini harus cut loss di bawah baru teman-teman ambil barang mereka di harga bawah. Karena big player pun menunggu untuk retail jualan barang. Ingat Astra itu sekarang memang kelihatannya tertekan dan kalau ke depannya mereka tidak berinovasi ya kemungkinan masa depan ya market share mereka akan dimakan pelan-pelan oleh BYD. Tapi bukan dalam 1-2 tahun teman-teman. Masih jauh 5 mungkin 10 tahun yang akan datang karena electric vehicle itu belum akan booming dalam waktu dekat ini. Indonesia masih belum siap teman-teman untuk tiba-tiba migrasi semua ke electric vehicle. Kita aja kalau mau isi bensin was-was nih kalau ternyata tidak ada, gimana kalau mogok di jalan. Lalu kalau baterainya rusak nih biayanya mau berapa ganti satu mobil electric vehicle. Ya, jadi teman-teman setelah nonton video ini coba kita kaji kembali kira-kira di mana nih range retail-retail yang akan lepas barang. Kalau menurut saya mungkin di angka 4.000 sampai 4.500 yang mau berspekulasi buy silakan. Tapi kalau teman-teman di 5.000 sekarang menurut saya masih banyak retail yang mampu hold dan justru mereka akan average down terus sehingga Astra ini kedepannya akan lama nih untuk rebound. Ingat ya teman-teman, ini disclaimer bukan ajakan beli ataupun jual, teman-teman harus research lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut membahas sedikit tentang saham IPO yang satu ini ya teman-teman. Baru-baru ini market juga heboh dengan saham Cegas ya. Gimana tidak nih saham bisa tiba-tiba arah nggak ada henti ya, lalu dipuji big playernya atau bandar-bandarnya dipuji. Besoknya bisa dimaki-maki, kenapa langsung ARB 3-4 hari. Nah ini yang namanya market retail ya, sekali naik bandarnya dipuji, sekali turun dimaki-maki. Dan teman-teman ini justru mengingatkan kita ya, tidak ada saham apapun yang terus-terusan naik tanpa henti, pasti akan ada momennya mereka profit taking. Bahkan sahamnya Pak PP aja sudah mulai terjadi profit taking. Nah, Cegas ini luar biasa karena volumenya besar dan mereka ini dikawal oleh PO ya. PO ini adalah salah satu underwriter yang jarang sekali mereka muncul, bahkan di era IPO ini belum pernah kelihatan. Tapi saat mereka mengawal Cegas, itu mereka mampu mengendalikan jumlah stok mereka dengan sangat baik dan bahkan berjualan dengan menurut saya mereka bisa profit loh. Mereka keluar semua barangnya, tidak ada yang sangkut di dalam dan sekarang retail-retail yang justru rame di dalam Cegas yang satu ini. Sehingga teman-teman underwriter PO ini saya bisa acungkan jempol karena performance mereka yang spektakuler sekali. Apakah mereka ingin menjadi the next MG? Kita tidak tahu, tapi teman-teman boleh perhatikan nih, jika nanti in the future ada beberapa saham yang dikawal sama PO layak untuk teman-teman perhatikan pergerakan sahamnya. Dan karena saking ramenya Cegas, saya juga penasaran ya, karena saya sempat ngikut ke atas dan jual di 1.000. Ini ada screenshotnya. Dan setelah itu saya coba untuk kembali masuk pada saat hari ARB keempat. Nah, kenapa pada saat itu saya berspekulasi? Karena saya lihat PO itu buang barang terus, sampai pada saat di hari keempat, mereka itu kembali mencoba memakan barang-barang retail di bawah ya. Langsung pagi-pagi 600-an ribu lot itu dimakan. Nah, setelah itulah saya ada sedikit feeling mereka akan naikin ke atas, di situ saya ikut. Dan akhirnya pada satu hari trading saya bisa mendapatkan profit 30%. Dan ini memang very high risk ya teman-teman, tidak bisa expect untuk terus-terusan mendapat kesempatan seperti ini. Tapi teman-teman di dalam saham teman-teman itu bisa cuan melalui berbagai hal. Mau scalping bisa, mau trading bisa, bahkan berinvestasi pun bisa. Jadi banyak cara untuk mendapatkan cuan di dalam market. Oke, jadi teman-teman yang suka nih belajar saham lebih banyak lagi, mau itu scalping, mau itu berinvestasi dan trading sekalipun, teman-teman bisa nih nongkrong bersama AG Invest ya di Telegram @AG Invest Smart Room. Kita setiap hari Minggu itu membahas tentang saham sangat detail ya, bahkan ada tanya jawab. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan apapun itu bisa selalu tanyakan dan bertemu dengan para investor lainnya yang sudah lumayan intermediate sampai ke expert. Jadi teman-teman teruslah belajar bersama dengan AG Invest setiap hari Minggu jam 8 malam di Telegram @AG Invest Smart Room. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Dan jika teman-teman belum follow Instagram kami, bisa langsung follow ya di AG Invest Official supaya teman-teman terus terupdate dengan informasi terbaru seputar saham. Oke teman-teman, sebagai penutup saya ingin bertanya ya teman-teman, setelah nonton 4 sesi debat ya, 2 capres dan 2 cawapres, kira-kira opini teman-teman bagaimana? Contoh nih, setelah teman-teman lihat debat, mungkin pilihannya teman-teman yang awal sudah mantap, jadi mulai ragu, kenapa nih pilihan saya seperti itu? Atau sebaliknya nih teman-teman, setelah nonton debatnya selesai, yang awalnya ragu-ragu dengan satu calon ya, tiba-tiba makin lama semakin yakin karena performance mereka dan karakter mereka itu terlihat dengan jelas pada saat debat. Nah teman-teman boleh share di kolom komentar di bawah ya. Dan pastikan teman-teman nonton ya untuk debat yang terakhir dan jangan menjadi golput.
Apapun pilihannya teman-teman, sebaiknya teman-teman coblos supaya nanti leader yang kita pilih bisa mengubah Indonesia menjadi a better Indonesia. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman merasa bermanfaat, share video ini dan subscribe channel Eji Invest. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.